so pretty rich. RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafid Justisia Aziz. Saya berasal dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, program studi S1 Teknik Telekomunikasi, kelas S1 TT11B dengan NIM 2311101052. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas besar yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Prastyo Yuliantoro dengan mata kuliah Komunikasi Data. Jadi pada tugas besar yang diberikan yaitu berisi tentang membuat video rangkuman materi selama 1 semester ini yang telah diberikan oleh beliau, yaitu di semester 2 ini. Dan langsung saja kita ke videonya. Oke, kita sudah masuk ke PPT-nya. Nah, materi utama kita pada video kali ini yaitu ada pengantar komunikasi data, model OSI dan TCP/IP, enkapsulasi dan dekapsulasi, layer aplikasi, layer transport, layer network, layer data link, dan yang terakhir yaitu layer fisik. Baik, kita ke materi yang pertama yaitu pengantar komunikasi data. Jadi definisi dari komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang kedua yaitu data. Definisi dari data diartikan sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Jadi definisi dari komunikasi data adalah proses pertukaran informasi dalam bentuk digital antara perangkat atau sistem. Jadi parameter dalam komunikasi data ada 4, yaitu 1. Tujuan atau penerima harus benar atau sesuai. Data tidak boleh diubah. Waktu pengiriman atau delay. Dan yang keempat yaitu jitter atau variasi dari delay. Selanjutnya ada elemen dalam komunikasi data. Elemen-elemen tersebut terdiri dari pengirim atau sender, penerima atau receiver, data bisa dalam bentuk teks, gambar, audio, dan video. Lalu ada media transmisi yang bisa dalam bentuk kabel twisted pair, fiber optik, gelombang radio, protokol. Selanjutnya adalah aliran data. Aliran data pada komunikasi data terdiri dari aliran data simplex atau satu arah, aliran data half duplex atau dua arah tapi tidak secara simultan. Yang terakhir ada aliran data full duplex atau dua arah secara simultan. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu model OSI dan TCP/IP. Permodelan OSI dan TCP/IP fungsi untuk mempelajari proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Dijabarkan dalam konsep layer. Masing-masing layer menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda antar layer. Fungsi dari masing-masing layer akan dijalankan secara berurutan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, memerlukan aplikasi atau protokol. Nah, di sini ada layer-layer dalam OSI dan TCP/IP. Untuk layer dalam OSI terdiri dari 7 layer yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer,
network layer, data link layer, dan yang terakhir physical layer. Nah, untuk layer pada TCP/IP hanya terdapat 4 layer, yaitu application layer, transport layer, network layer, dan network access layer. Selanjutnya, materi yang berikutnya yaitu enkapsulasi dan dekapsulasi. Jadi, enkapsulasi adalah proses di mana beberapa informasi tambahan ditambahkan ke item data untuk menambahkan beberapa fitur ke dalamnya. Berikutnya yaitu dekapsulasi. Dekapsulasi yaitu proses kebalikan dari enkapsulasi. Data di enkapsulasi dihapus dari data yang diterima untuk mendapatkan data asli. PDU atau Protokol Data Unit. PDU adalah suatu unit data yang digunakan dalam komunikasi jaringan. PDU adalah bagian dari protokol jaringan yang digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan. Materi yang selanjutnya yaitu layer aplikasi. Layer aplikasi dalam model referensi jaringan OSI atau Open System Interconnection dan model TCP/IP adalah lapisan teratas yang menyediakan antarmuka antara aplikasi pengguna dan layanan jaringan. Fungsi dari layer aplikasi yaitu antarmuka pengguna, layanan aplikasi, dan proses data. Protokol utama yang digunakan pada layar aplikasi antara lain 1. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Yang ketiga ada SMTP atau Simple Mole Transfer Protocol. Yang keempat adalah POP atau Post Office Protocol. Yang kelima yaitu WebSocket. Dan yang keenam yaitu WAP atau Wireless Application Protocol. Materi selanjutnya yaitu layer transport. Layer transport layer adalah lapisan keempat dalam model OSI atau Open System Interconnection yang berfungsi sebagai penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan jaringan. Fungsi dari layer transport yaitu segmentasi dan reassembly, pengendalian aliran atau flow control, pengendalian kesalahan atau error control, multiplexing dan demultiplexing, yang terakhir komunikasi end-to-end. Nah, berikut adalah protokol lapisan transport yang paling terkenal adalah TCP dan UDP. TCP yaitu Transmission Control Protocol dan UDP yaitu User Datagram Protocol. Materi selanjutnya yaitu layer network. Network layer adalah lapisan ketiga dalam model OSI atau Open System Interconnection yang berfungsi sebagai penghubung antara lapisan transport dan lapisan data link. Fungsi dari layer network adalah pengalamatan logis atau logical addressing, routing, fragmentasi dan reassembly. Yang terakhir pengendalian kemacetan atau congestion. Berikut adalah protokol utama yang digunakan pada layer network. Yang pertama, IP atau Internet Protocol. Yang kedua ada ICMP atau Internet Control Message Protocol. Yang ketiga ada NIT atau Network Address Translation. Yang ketiga ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang keempat adalah OSPF atau Open Shortest Path First. Dan yang terakhir yaitu VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol. Untuk
materi berikutnya yaitu layer data link. Layer data link atau data link layer adalah lapisan kedua dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan antar perangkat yang terhubung dalam jaringan lokal atau segmen jaringan. Fungsi utama dari layer data link termasuk pengalamatan fisik, deteksi dan koreksi kesalahan, serta pengendalian aliran. Fungsi-fungsi dari layer data link adalah pengalamatan fisik, pembingkaian atau framing, deteksi dan koreksi kesalahan, pengendalian aliran, dan pengelolaan tipologi jaringan. Berikut adalah protokol utama yang digunakan pada layer data link. Yang pertama ada Ethernet, yang kedua ada Wi-Fi, yang ketiga ada PPP, yang keempat adalah frame relay, yang kelima adalah HDLC. Untuk materi yang berikutnya yaitu layer fisik. Layer fisik atau physical layer adalah lapisan pertama dalam model referensi jaringan OSI atau Open System Interconnection. Fungsi dari layer fisik yaitu untuk transmisi dan penerimaan bit. Yang kedua untuk spesifikasi perangkat keras. Yang ketiga untuk pengkodaan dan pengaturan sinyal tipologi jaringan. Yang terakhir untuk pengendalian akses media. Berikut adalah komponen dan teknologi di layer fisik media transmisi. Yang pertama ada kabel tembaga atau copper cables. Yang kedua NIC, Network Interlock Card dan transceiver. Yang ketiga ada konektor dan port RJ45 dan SC atau SD. Yang keempat ada repeater dan hook. Dan yang kelima ada modulasi dan demodulasi atau modem. Nah, mungkin itu saja pemaparan atau rangkuman materi yang telah saya buat mengenai apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah komunikasi data ini dengan Bapak Prastyo Yuliantoro. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana banyak kata saya yang kurang berkenan ataupun dalam penyampaian materi kali ini pengucapannya kurang jelas, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri video kali ini, izinkan saya memberikan kata-kata motivasi untuk kalian semua. Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.